Terpujilah Engkau Raja segala raja. Oh, sungguh besar Engkau Tuhanku, perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Dan segala kebenaran bisa dikalahkan oleh kuasa. Jika Allah di pihak kita, kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang. Dikalahkan oleh kuasa. Oh, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Oh, Yesus Raja.
Ya puji Tuhan, sisa-sisa semalam kan masih ada. Capcay di setengah bagi 10 orang. Bila buka mataku dan lihat wajah terharu, bila kulihat hidupku dan karya tanganmu, tersanjung karena semua
berikan tepuk tangan sekali lagi kepada Bapak Ibu saudara. Ya, saya mau perkenalkan diri dulu. Yang baru pertama kali hadir boleh maju ke depan. Maju. Ya. Yang baru pertama kali hadir. Boleh agak ke tengah ya. Nah, jangan ke kiri, ntar oleng nih kapal ini. Agak ke tengah saja. Ke kanan ya gitu. Ya, ini yang baru pertama kali hadir ya. Ya. Memperkenalkan diri, nama, ya. Asal gereja mana? Itu aja panjang ini. Ya. Terus nyanyi 8 lagu. Enggak. Nama dan gereja aja ya. Satu. Oke, Ibu. Ini bukan kesaksian ya. Memperkenalkan aja nama. Salam gitu ya. Ya. Ya, salam. Saya dari gereja pemenang di Tanah Palem. Oke. Namanya Siska. Berat badan? Ya, Ya, status? statusnya belum ada. Statusnya singkat Pasal yang saya. siapa? Bu Yeni. Bu Yeni yang bawa ya. Diam aja. Karena Bu Yeni itu dicatat Tuhan di surga. Amin. Ya, lanjut. Lanjut. Ada ke kiri, kalau kiri. Kiri dulu. Ya, Nama yang bawa siapa? Shalom semuanya. Perkenalkan saya Rini. Saya datang ke sini bersama teman-teman saya dari PDI Niri Ministry, Bu Regi, Regi, oke. Dari Purwakarta. dari Purwakarta. Shalom semua. Shalom. Saya Mary. Saya baru pertama ke sini. Saya diundang sama Ibu Ida. Ibu Ida dari gereja GBI PRT. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu, saya Moni dari GBI PRJ. Saya baru pertama kali datang di sini, diundang oleh Bu Ida, Bu Ida Tati, timnya Bu Egi. Oh, tim Egi, oke. Dapat sepeda. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu. Nama saya Ika, nama panjangnya Mira Diana. Jadi saya dari GPDI Alam Sutra. Yang ke sini karena diundang, diajak oleh Ibu Lince yang saya dari sini kita yang terjadi puji Tuhan. Saya alhamdulillah daripada gede juga terlibat dalam pelayanan, puji Tuhan, luar biasa, bersyukur kalau sampai di tempat ini karena pembuatan Tuhan, luar biasa, puji Tuhan. Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu. Saya Lina Anggraini. Sepertinya banyak nama Lina. Saya dari GPDI Ketapang, Komande. Saya datang ke sini diajak juga sama Ibu Lince. Dicatat 2 kali tuh Mas Tuhan sudah. Udah dapat bonus. Wah, kayaknya. Gratis tim. Bu Lince kenal nggak? Salam saudara-saudara. Halo. Aku Rosita, gerejanya dari Abalok. Ya, punya anak 2, suami 1. Diajar sama siapa? Yang diajar sama Ibu Egi. Upahnya di sorga. Itu upahnya besar itu. Siapa itu Ibu Egi? Saya namanya Itu Bu Regi. diajar sama Ibu Ali. Kalau ibu-ibu temennya banyak ya. Saya dari
Katolik sama Petrus Paulus Allah Tuhan. Untuk siapa Bu? Yang ngajak siapa? Ngajak Aling. Aling. Waduh, Aling. Salam ibu-ibu dan bapak-bapak. Nama saya Bu Umay. Saya dari gereja Tiberia. Saya diajak sama Bu Ibu. Ya, shalom. Perkenalkan nama saya Vera. Saya dari gereja GPDI Atusi tempat Pak Johan. Itu Ibu Priscilla. Saya sebetulnya sudah tahu doa Esther ini, cuman berapa kali, memang suami saya sebelumnya udah pernah ikut waktu jadi Sinterklas, udah pernah ikut 2 kali. Oh itu. Iya, itu suami saya. Sebetulnya saya mau ikut, sebetulnya belum siap tadi. Kalau puasa sehari mungkin bisa, kalau 3 hari, tapi nggak tahu kenapa. Saya bilang, Tuhan bilang kamu nggak akan bisa kalau kamu nggak coba. Tapi ya puji Tuhan, sampai saat ini saya bersyukur. Belum lapar ya? Nggak lapar, nggak haus. Sebetulnya saya puasa mulai dari kemarin jam 6 sudah mulai, karena di gereja Pak Johan ada doa puasa berantai. Saya kebetulan ikut dengan suami, kebetulan jadwal bareng. Tapi saya bilang, Tuhan saya mau lanjut sampai 3 hari. Ya puji Tuhan saya siap hari ini. Dan saya juga pelayanan di tempat Ibu Pak Johan. Terima kasih. Shalom saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu semua. Saya minta perkenalkan diri, nama saya itu Suryana, cuma saya dipanggilnya Aku. Saya kesini diajak sama ibu saya, Yuli. Sekarang indah. Sekarang indah ya. Sekarang indah. Ya, tapi saya ngajak, cuma mungkin kali ini Desember bisa. Saya itu DBI sama ibu saya. Iya. Kemayoran. Saya udah tahu. Kan udah ngobrol. Shalom Ibu Bapak, saya Ida Hartati, gereja GBI PRJ TK7. Oke. Saya diajak Ibu Egi. Saya TK7 banget ya. Saya teman dulu. Mantap TK7. Nah, tua maksudnya kita bisa sama-sama di sini. Atau ada aku lagi adik tadi di Batal. Besok ajak saya. Semua kenal ya. Ya. Selamat malam, shalom. Nama saya Vivi Andriani. Saya dari Gereja Santa Odilia Cikupa. Saya Bekasi jauh. Saya diajak oleh cici saya dan Ibu Egi. Saya kenal. Berapa Bu itu bawa? Banyak. Di bawah siapa itu tadi? Selamat malam Ibu Bapak, salam. Nama saya Atu. Saya gereja WFC IKM. Saya diajak sama Ibu Juli. Shalom Bapak-bapak Ibu. Ya, saya ikut karena ada flyer. Ada flyer. Pas saya lagi ada tugas, sekali-sekali saya mau ikut. Kalau puasa sehari udah, puasa 3 hari saya cari Ibu Sherly, langsung saya daftar. Saya dari STTN sama dengan Profesor Chong. Nanti saya berharap saya juga mau ikut terus sih. Shalom semua, nama saya John Chong dari gereja Anjing China, Tiongkok. Saya tidak diundang oleh siapa-siapa pun. Tahun dulu saya sudah cari gunung Toani, tak dapat jumpa satu pun. Tahun ini saya tanya Pak Yogi, Pak Yogi dia itu gunung SDG dan Pak Supi ini ya. Oh itu saya ikut, saya datang. Kapan undang kita ke Cina Merah? Nyanyi satu lagu. Lagu apa? Sepakat aja. Ya, oke, di sini senang ya. Kalau yang kemurahanmu lebih dari hidup. Oke. Pecah rekor.
Ibu. Tuhan Yesus memberkati ya yang membawa jiwa-jiwa hari ini. Nanti Tuhan yang kasih hati. Oke, puji Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling mulia bagi Tuhan untuk saudara. Sekali lagi ini doa puasa denominasi gereja ya. Jadi gereja apapun namanya yang masih percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan ya boleh datang ke sini. Puji Tuhan, kita siapkan hati kita saudara. Entah selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang
terbaik. Waktu yang tepat bagi setiap kehidupan kami. Ajaiblah Tuhan, di malam hari ini kami menikmati lawatan Tuhan. Kami merasakan pengurapan Tuhan dalam pujian penyembahan kami. Genaplah firman berkata di atas pujian penyembahan umat-Mu, Engkau bertata. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu Tuhan. Sekalipun kami berada di dalam posisi penuh dengan pergumulan, tetapi firman-Mu menguatkan kami. Oh, pujian penyembahan menguatkan kami, bahwa kami melewati berbagai macam cobaan, berbagai macam masalah, tetapi ketika waktunya Tuhan ada jawaban yang tepat bagi setiap kehidupan kami. Ketika kami tetap hidup seirama dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan bagi-Mu. Ajaiblah Tuhan, besar setia Tuhan. Kami masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Tidak ada yang terlewatkan. Sehingga ketika kebenaran firman disampaikan, firman ini akan bertumbuh, berakar, dan berbuah, yang di dalamnya Tuhan dipuji, dimuliakan. Firman-Mu akan meneguhkan setiap kehidupan kami. Firman-Mu akan membuat kami kuat di tengah-tengah pergumulan kami, karena firman itu adalah Engkau sendiri. Berkati kami semua Tuhan. Bahkan hamba-Mu yang Tuhan percayakan malam hari ini penuh dengan keterbatasan, tetapi kami yakin, kami percaya sesuai dengan janji-Mu Tuhan. Roh yang ada dalam diri kami masing-masing adalah roh luar biasa, dahsyat, luar biasa. Terima kasih Bapa, kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Silakan puji Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, sesuatu yang luar biasa. Kita sangat berbahagia malam hari ini karena doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Ada kerinduan kami tim pengurus yang ada di doa puasa Ester, supaya ada jemaat-jemaat merasakan lawatan Tuhan. Ada jiwa-jiwa baru yang datang untuk ambil bagian di dalam doa dan puasa Ester. Dan itu pun dijawab oleh Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang lain. Saya katakan bukan secara kebetulan, tetapi semuanya sudah diprogram oleh Tuhan. Amin. Semuanya sudah diprogram oleh Tuhan. Sehingga kita yang tadinya kelihatan ya seperti satu baris, dua baris, tiga baris, tetapi kursi ini penuh bagi kemuliaan Tuhan. Saya katakan ketika kita berdoa dan berpuasa, tidak ada perkara yang sulit untuk Tuhan. Kita bayar harga ketika kita berdoa, kita memuji, menyembah Tuhan. Tuhan katakan, kami minta jiwa-jiwa Bapa, karena jiwa-jiwa itu milik Tuhan. Dan satu persatu Tuhan kirim lewat jemaat-jemaat yang sudah merasakan hadirat Tuhan, pertolongan Tuhan lewat doa puasa Ester, sehingga dia berdampak membawa jiwa-jiwa yang baru untuk menikmati hadirat Tuhan di doa puasa Ester. Karena di tempat ini ada kuasa Tuhan, ada kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan, ada mujizat, ada lawatan, sekalipun kita harus menunggu sesuai dengan waktu-waktunya Tuhan. Jadi terima kasih buat rekan sekerja Allah yang lewat kehidupan pribadi Bu Egi, Bu Juliana, Bu Ani yang sudah membawa jiwa-jiwa. Sekecil apapun yang kita lakukan untuk Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Itu janji Tuhan. Saya sangat bersukacita, berbahagia. Apalagi ada kedua hamba Tuhan yang luar biasa. Hambanya Pastor Otnil. Memang tanggal 4 ya pelayanan di Gading Serpong.
Tetapi berhubung saya memang ada pelayanan juga, jadi tidak ketemu dengan hambanya, tetapi hambanya sudah memang mendaftarkan diri ke saya bahwa dia akan ikut ambil bagian di doa dan puasa STR. Dan terima kasih juga buat hambanya, terima kasih sudah ambil bagian membawa api dan menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Karena kita semua satu tubuh Kristus yang saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Bahkan jemaat-jemaat yang datang, ada yang dari Katolik, oh luar biasa. Firman Tuhan berkata Tuhan akan kumpulkan setiap orang-orang yang punya kerinduan untuk datang mencari wajah Tuhan, sehingga benar-benar gereja Tuhan dipulihkan, bangsa dipulihkan lewat umat-umat Tuhan yang sudah dipulihkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan terima kasih untuk respon daripada jemaat-jemaat Tuhan yang luar biasa. Dan kalau bukan Tuhan, sekalipun kita sudah berencana, so pasti kalau bukan seizin dan sekehendak Tuhan, pasti tidak akan datang. Tetapi Roh itu, yaitu Roh Kudus itu yang memperkuat, menguatkan kehidupan kita, sehingga tidak ada yang batal. Luar biasa. Saya sangat berbahagia. Ya, ada sukacita yang berbeda di dalam kehidupan saya. Melihat ada jemaat-jemaat baru dan interdenominasi gereja yang ada. Boleh datang bawa pujian, penyembahan. Bahkan ketika shofar dikumandangkan, ada bendera banner yang dikibarkan, bahkan ada saksafon. Genaplah janji Tuhan. Setiap alat-alat musik dipergunakan untuk mempermuliakan Tuhan, sehingga benar-benar ibadah itu menyenangkan hati Tuhan, dan di situ ada pengurapan yang daripada Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih, terima kasih, dan terima kasih juga buat Ko Alex yang dengan setia follow up, mengingatkan. Terima kasih untuk para tim doa yang luar biasa, yang tidak henti-hentinya berdoa menjangkau jiwa-jiwa. Karena saya seorang pendoa. Kami ada online, doa online. Di situ setiap pokok-pokok doa dari jemaat-jemaat Tuhan kami naikkan. Jam-jam itu kami bergumul, kami berdoa, bersyafaat, supaya benar-benar terjadi terobosan dan lawatan Tuhan. Karena saya katakan dunia akhir zaman, Tuhan butuh orang-orang yang suka berdoa. Firman Tuhan sesi pertama bagaimana doa itu mengubahkan sesuatu di tengah-tengah kesulitan, keterikatan. Lewat doa terjadi kelepasan. Ada mukjizat, ada kuasa Tuhan, ada hadirat Tuhan yang sangat luar biasa, dahsyat. Dan di sesi kedua kita melihat, ketika kita melihat bagaimana pengenalan kita dengan Tuhan, kita mengenal Tuhan itu yang sesungguhnya, maka apa yang mustahil menjadi tidak mustahil. Karena Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang mati, tetapi Dia Tuhan yang hidup, berdaulat atas kehidupan pribadiku dan kehidupan Bapak Ibu yang luar biasa. Dia berdaulat menuntun kita untuk masuk kepada dimensi kehendak Allah di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Dan terima kasih untuk jemaat-jemaat Tuhan juga yang setia, yang tak pernah kenal lelah. Setiap bulan datang, membawa diri dengan pokok-pokok doanya, bahkan bersyafaat untuk jemaat-jemaat Tuhan supaya terjadi pemulihan, sehingga setiap yang datang di tempat ini benar-benar mengalami Tuhan secara pribadi, sehingga sekalipun doa belum dijawab, tetapi ada damai sejahtera, ada sukacita, sehingga kita pulang dengan membawa berkas-berkasnya daripada Tuhan. Terjadi pemulihan, lawatan Tuhan terjadi, sehingga ada gairah yang luar biasa, ada roh yang menyala-nyala, semangat lagi nanti bulan depan kayaknya lama sekali. Karena ada kerinduan untuk datang berdoa dan berpuasa. Dan pastikan bagi jemaat yang baru pertama kali hadir, jangan pernah takut.
Tuhan punya rancangan yang luar biasa dalam kehidupan pribadi kita semua. Ada 16 orang, sesuatu yang luar biasa, 17 orang. 17 orang loh. Sesuatu yang spektakuler. Tuhan bisa kirim dari mana aja, dari timur, dari barat, dari utara, dan dari selatan. Boleh datang untuk datang di rumah doa untuk mencari wajah Tuhan. Bahkan ada dari siapa itu? Dari mana? Purwakarta. Ini Purwakarta sudah datang di Bogor untuk berdoa dan berpuasa. Ada dari Chinese sudah datang di tempat ini untuk berdoa. Jadi kita harus percaya ternyata ketika kita berdoa dan berpuasa, bahwa doa dan puasa kita itu tidak pernah sia-sia, tetapi Tuhan mencatat, Tuhan melakukan perkara yang luar biasa. Sehingga timur, barat, utara, dan selatan akan datang orang berbondong-bondong untuk mencari Tuhan, karena di tempat ini ada kuasa dan lawatan Tuhan. Sehingga kita orang-orang doa puasa, ada orang-orang yang militan, sekalipun masalah boleh banyak. Sekalipun masalah boleh banyak. Tetapi ketika kita benar-benar sudah punya keintiman dengan Tuhan, masalah itu tidak menguasai diri kita lagi. Tetapi kita akan berjalan di atas masalah, karena bersama dengan Yesus kita cakap dan sanggup untuk melakukan perkara yang dahsyat. Puji Tuhan, saya ketika tadi pagi Pesta Norma punya tema, saya langsung tersenyum. Oh Tuhan, kita serah. Saya ketika di konteks sama Ko Alef, Bu Sherly, isi sesi ya, oke, saya berdoa, Tuhan apa maunya Tuhan? Kata Tuhan, tetaplah berdoa. Wah gitu. Saya katakan gue keren gitu, dari sesi pertama sudah doa mengubahkan dan keterikatan dipulihkan. Sesi kedua berentetan, dan sesi ketiga saya Tuhan apakah saya mau ubah temanya apa enggak gitu. Tapi enggak bisa. Karena kenapa kita harus bahas tentang doa? Doa ini saya katakan bukan sesuatu yang sulit. Berdoa bukan sesuatu yang sulit untuk kita lakukan. Tetapi berdoa itu ada sesuatu yang gampang menurut versi kita duduk, kita berdoa. Tetapi yang maunya Tuhan doa seperti apa? Maunya Tuhan doa seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan? Dan kita akan baca cuma satu ayat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Saya lo berdoa, Tuhan apa maunya Tuhan? Kok dari sesi pertama berbicara tentang doa, sesi kedua dari doa itu yang sudah diubahkan, orang Samaria ini diubahkan, dan dia menjadi berkat, membawa jiwa-jiwa untuk mengenal Kristus. Dan sesi ketiga ini tetaplah berdoa. Jadi kita diteguhkan tetaplah berdoa. Bahkan ketika kita pujian penyembahan, itu doa mengubah segala sesuatu. Doa itu mengubah keadaan di tengah-tengah badai. Tetapi ketika kita berdoa, Tuhan memberikan kekuatan. Ada jaminan kemenangan, ada jaminan damai sejahtera. Karena doa itu memberikan kekuatan dalam setiap hidup kita. Di dalam apa yang saya baca, doa merupakan napas hidup orang percaya. Jadi kalau katanya tidak berdoa berarti tidak bernafas. Bernafas dalam hal itu barangkali secara jasmani kita kelihatan hidup. Kelihatan kita hidup berjalan, iya. Tersenyum, iya. Tetapi rohani kita mati. Ada yang mati. Jadi kalau mati berarti tidak ada kehidupan. Memang kelihatan berjalan, iya. Beraktivitas, iya. Tetapi secara rohani dia mati. Nah, kalau sudah mati,
tidak berfungsi apa-apa. Tetapi ketika dia tetap berdoa, sekalipun belum ada jawaban, maka dia akan tetap hidup. Ada kekuatan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Kenapa? Karena dia punya doa. Dan orang yang suka berdoa akan kelihatan dari wajahnya. Iya. Orang yang suka berdoa akan kelihatan dari raut wajahnya. Dan orang-orang yang baru pertama kali hadir, yang baru pertama kali bertemu pasti akan berkata, kok dia beda ya? Beda ya? Oh beda ya? Saya punya kesaksian ketika saya berjumpa dengan Ibu Lina Siagian, seorang pendoa masuk di dalam pendoa. Saya ketika ketemu dengan Ibu Lina, karena saya sebagai dipercayakan oleh Pak Gembala sebagai koordinator doa. Jadi ketika ada pendoa-pendoa yang memang ambil bagian dalam pelayanan, saya ketemu dengan ini kesaksian. Ketemu dengan Ibu Lina Siagian, ini hambanya. Saya melihat raut wajahnya seperti apa, terus arogan. Sedikit-sedikit marah gitu kan. Padahal sebenarnya itu nggak bisa marah. Tetapi lama-kelamaan ketika dia benar-benar punya hubungan intim dengan Tuhan, ketika benar-benar dia menyerahkan seutuhnya setotalitas kehidupan pribadinya, sesuatu yang luar biasa terjadi dalam kehidupan Ibu Lina. Tadinya dia begini gitu, tetapi lama-kelamaan ketika dia memang dilawat oleh Tuhan di dalam roh doa, dia diubahkan. Dan dia berdampak bagi para pendoa. Bahkan dia yang mengingatkan pendoa-pendoa untuk doa online. Ini yang saya lihat, saya katakan ini yang diubahkan karena doa. Bahkan ada pendoa-pendoa syafaat yang barangkali saya katakan sudah oma-oma. Semua pendoa syafaat GBI Viva itu sudah oma-oma. Cuman saya Pesta Norma, Lina Siagian, ini Cimaomi. Barangkali yang paling tua Cimaomi. Jadi saya katakan, tetapi ketika kita berdoa, saya katakan sesuatu yang dahsyat terjadi. Lawatan Tuhan terjadi ketika kami sepakat berdoa, yang kelihatannya saya katakan biasa-biasa aja, tetapi ketika kita melihat waktunya Tuhan dan pertolongan Tuhan, lawatan Tuhan, itu sangat berdampak dalam doa-doa itu. Dan itu kami alami. Dan lewat Ibu Lina, keluarganya dimenangkan. Dia bawa jiwa keluarganya. Pertama suaminya diubahkan lewat doanya. Keluarganya, kakak adiknya yang tadinya belum pernah doa puasa, dibawa doa puasa. Dia menjadi berkat karena sudah diubahkan dan Roh Kudus memulihkan, dan dia memulihkan orang-orang yang perlu dipulihkan. Ini sesuatu dampak dari orang yang suka berdoa. Saya katakan bukan hal yang mudah menjadi seorang pendoa, bukan hal yang mudah loh. Ada banyak beban-beban yang harus kita. Kalau kita kuat, kita dapat serangan balik lewat doa-doa yang kami doakan. Tetapi ketika kita benar-benar para pendoa ini ada inisiatif untuk datang berdoa dan bersyafaat, ambil doa dan puasa, sehingga ada kekuatan Tuhan di tengah-tengah para pendoa. Ada kekuatan Tuhan ketika mereka berdoa, saya katakan wow, luar biasa. Kita semua aja merasakan, saya sambil senyum-senyum aja. Ini dahsyat Tuhan. Para pendoa GBI Viva dahsyat. Sekalipun orang berkata tapi tidak berdampak, dalam hal apa tidak berdampak? Menurut pandangan manusia tidak berdampak, tetapi menurut pandangan Allah itu sangat berbeda. Kenapa demikian? Karena ada jiwa-jiwa yang kita menang. Ada banyak jiwa-jiwa yang kita menangkan di setiap cara. Jadi saya katakan, para pendoa jangan pernah menyerah. Persoalan boleh ada. Bukan kita bebas dari masalah. Pendoa itu bukan bebas dari masalah, enggak. Tetapi ketika benar-benar kita punya hubungan dengan Tuhan lewat doa, doa yang merupakan nafas hidup orang benar, orang Kristen, maka ada kekuatan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Dan puji Tuhan,
di dalam doa dalam Alkitab ini saya baca di kamus adalah kebaktian, mencakup segala sikap roh manusia dalam pendekatannya dengan Allah. Ini menurut kamus yang saya baca. Jadi ada pendekatan diri kita dengan Allah. Roh kita dengan Allah. Jadi berarti kalau orang gak suka berdoa, dia tidak dekat dengan Allah, tidak dekat dengan Tuhan. Nah, orang yang suka dekat dengan Tuhan, ada salah satu contohnya Daud. Daud orang yang suka dekat dengan Tuhan. Ada keintiman dia dengan Tuhan. Dia suka memuji Tuhan. Dia suka berdoa dengan Tuhan. Sehingga benar-benar dia orang yang dikenal oleh Tuhan. Di dalam Pemazmur di situ banyak sekali dia catat tentang doa. Nah, orang yang suka berdoa pasti akan merasakan apa yang dialami oleh Daud. Dan Bapak Ibu, doa itu akan mengubah segala sesuatu sesuai dengan apa yang kita sudah dengar dari pembahasan sesi pertama. Dari mereka diikat, dipasung, dipenjarakan, terbebaskan karena doa, karena pujian. Jadi Bapak Ibu, ketika engkau datang di tempat ini, gunakanlah waktu untuk punya hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Barangkali berkelompok sih iya, tetapi ada hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Sehingga ketika engkau sedang berdoa, apalagi dibarengi dengan puasa, maka rohmu akan menjadi kuat. Maka kekuatanmu akan dibangun di dalam kekuatan Allah dalam setiap kehidupan pribadimu. Sehingga sekalipun engkau dalam pergumulan, engkau akan tetap kuat. Engkau akan mampu untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Karena ada roh doa yang dibangun di dalam kekuatan firman Tuhan dalam kehidupan pribadi. Sehingga itu akan mengubah segala sesuatu. Jadi Bapak Ibu yang luar biasa, doa sebagai permohonan harapan kepada Tuhan. Doa, kita mengucapkan doa kepada Tuhan supaya benar-benar kehidupan kita diperlengkapi oleh Tuhan. Diperlengkapi oleh Tuhan. Kenapa harus diperlengkapi? Karena keadaan akhir zaman ini saya katakan bukan keadaan yang baik-baik aja, tetapi keadaan semakin hari semakin jahat, kasih semakin dingin. Keluarga, di dalam satu keluarga seringkali ada bentrokan, bahkan tidak ada yang saling nyapa. Saya punya pengalaman bulan kemarin, saya ada clash dengan adik, cuman masalah hal sepele. Itu lama loh. Saya tegur sapa, saya hello, telepon gitu. Dengan gayanya saya rayu dia. Saya ingin memulihkan. Kenapa? Saya sebagai seorang yang mengerti firman Tuhan, ketika ada ganjelan kayaknya hidup ini gak damai sejahtera. Jadi saya harus memulihkan dengan gaya saya, dengan gimana caranya rayu dia supaya benar-benar dia pulih. Padahal sebenarnya cuma hal yang sepele, tetapi hal sepele ini merusak hubungan yang sudah dibangun. Hubungan kata berarti rusak karena hal yang sepele, ketika kita tidak menjaga hati kita, ketika kita tidak di dalam nama Tuhan. Saya katakan, aduh, baru kali ini saya clash, bukan clash gitu, cuma salah pendapat gitu. 3 bulan bukan hal yang mudah untuk saya. 1 hari aja yang gak ngomong, sedang komunikasi dengan adik saya itu kayaknya berat gitu. Karena sudah terbiasa terbuka. Prosesnya 3 bulan. Dari bulan saya doa datang puasa bukan hal yang mudah bagi saya. Iya, cuma hal yang sepele. Bahkan ketika hal yang sepele ini, kalau saya pingin melunjak gitu, pingin berantem, aku kakak, dia adik. Harusnya secara manusia, adik menghormati kakak. Tetapi saya tidak pakai hal itu. Saya pakai kebenaran firman Tuhan.
Kalau kakak salah, kakak minta maaf. Adik salah, kakak minta maaf. Supaya persoalan ini clear, tidak ada kepahitan, tidak ada kesenjangan dalam hubungan keluarga kakak beradik. Dan saya harus menjaga ini. Saya rayu, saya tinggal Balaraja, ayah tinggal Citraraya, saya ke Citraraya. Saya rayu dia, orang lalu bilang, nah ini kira ramuan, naik emosinya. Tapi kalau saya bilang, shalom, selamat sore, apa kabar? Dengan kata-kata begitu, pendetanya datang tuh. Tapi saya tetap itu, apa kabar, sehat ya dek? Oh, puji Tuhan sehat. Tetapi hatinya Pak Plong, saya mengerti adekku. Karena ketika kita ditinggalkan orang tua masih kecil ya. Jadi saya sebagai kakak perempuan tertua, memang sih ada abang gitu. Saya mengerti karakter adik-adikku. Nah kalau mereka sudah berantem, kalau saya maksudnya saya nggak pernah berantem dengan siapa, dengan kakak adikku. Saya menjadi penengah, pendamai di antara kalau berantem. Dan ketika saya bermasalah dengan dia, rasanya ini hati ini tercabik-cabik, nggak ada nama sejahtera. Pelayanannya aja gitu, saya Tuhan ampuni lah ya. Adikku masih kesel dengan saya, nggak plong gitu kan. Dan segala sesuatu memang indah pada waktunya Tuhan. Dan Tuhan proses kesabaran dan ketabahan. Sejauh mana saya sabar. Dan akhirnya dengan selengean, saya orang selengean juga kalau untuk keluarga. Sekalipun dia itu saya dekatin, saya bilang, kok kamu semakin cantik aja karena perempuan. Kamu semakin kuat, semakin sehat aja, bersinar, glowing tuh muka kamu gitu. Lagi perawatan, maksudnya saya rayu dengan kata-kata seperti itu. Saya rayu dengan cara saya. Ini ada berita bagus loh. Apa berita bagusnya? Karena kita memang ada pengelolaan gas sebagai distributor LPG 5 kg. Saya ngomong, kita nantinya karena sudah kelebihan ini kayaknya kita mau mekarkan lagi gitu. Wow gitu loh. Dia respon, ada respon. Saya mau kalau kamu berbicara tentang happen, cepat cair itu hatinya. Tetapi enggak, cair sih cair, tapi enggak seutuhnya. Dan saya masih dalam pergumulan. Tahap demi tahap, proses lewat proses, dalam ketaatan setiap hari. Kayaknya 5 kali saya telepon, sekalipun nggak ada saya katakan nggak ada persoalannya harus ditanyakan atau nggak, itu saya tetap telepon, nggak apa kabar. Dia kalau marah udah langsung kelihatan dan ngefek sama keluarga kakak adikku. Dia lapor sana, untuk kakakku lapor ke Manado, saya karena dari Manado, lapor ke Manado. Yang di Manado 2 laki-laki, kami yang merantau cewek-cewek semua. Jadi ketika lapor ke sana, kakakku ngomong begini, memang kenapa dia? Udahlah biasalah orang seperti itu. Tapi masalahnya kok tumben biasanya cepat clear. Terus saya ngomong gini, Kak, tengahin lah gitu. Saya tengahin lah. Tetapi akhirnya dia ngomong, enggak, kamu lebih mengerti karakter kak adik-adik dan saya, kakak, kamu lebih mengerti. Oke. Terus kamu gimana? Ya sebenarnya sih secara manusia saya nggak sejahtera. Ketika ada keluarga bermasalah, saya terus terang kemana-mana nggak sejahtera. Tetapi puji Tuhan pemulihan terjadi dengan caranya Tuhan, sekalipun butuh proses waktu yang luar biasa, Tuhan pulihkan. Dan puji Tuhan sampai hari ini support. Karena kemarin dia ngomong nggak boleh doa puasa karena nggak ada yang ngurusin gas gitu, karena ada pekerjaannya gitu. Ya nggak boleh, tetapi ketika saya ngomong nggak bisa, saya harus ikut. Jadi saya ambil alih semua yang bisa kukerjakan, sehingga kalau saya boleh ada, bukan karena kuat di hebat gagah saya, tapi karena kemarahan Tuhan. Karena kalau kita doa puasa nggak diikhlasin, nggak enak gitu rasanya. Iya, kalau kita dicuekin, kita di sini lagi dan ingin menikmati hadirat Tuhan, tetapi keluarga tidak meresponi gitu loh, itu nggak enak banget gitu.
Tetapi ketika kita masuk di dalam hadirat Tuhan yang gak enak diubahkan oleh Tuhan, ada sukacita. Sekalipun saya katakan masalah itu belum selesai. Jadi Bapak Ibu yang luar biasa, sekalipun kita sudah doa dan puasa, sekalipun kita sudah masuk dalam pelayan, barangkali ibu-ibu semuanya sudah masuk dalam pelayan. Bukan tak ada masalah, bukan tidak ada pergumulan, bukan tidak ada tantangan, ada. Bahkan banyak. Semakin engkau mengerti kebenaran firman Tuhan, semakin engkau mendalami kehendak Tuhan, semakin engkau dekat dengan Tuhan, punya keintiman dengan Tuhan, proses itu lebih besar. Masalah itu lebih besar lagi. Tetapi ketika engkau tetap dalam hadirat Tuhan, engkau akan mampu melewati persoalan itu dengan doa. Engkau akan mampu melewati persoalan itu karena doa. Orang benar sangat besar kuasanya akan mengubah segala sesuatu. Engkau akan berjalan di atas masalah. Ada mujizat yang Tuhan kerjakan bagi setiap kehidupan pribadi kita ketika benar-benar kita punya keintiman lewat doa dengan Tuhan. Jadi jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah berhenti berdoa. Karena doa itu ada fondasi yang kuat. Saya katakan itu makanan kita yang harus kita konsumsi di setiap saat. Doa itu benar-benar menjadi gaya hidup kita, sehingga kehidupan pribadimu akan berdampak. Aku akan menjadi berkat. Ada buah-buah yang akan dinikmati oleh banyak orang lewat kehidupan pribadimu, karena kau punya keintiman dengan Tuhan lewat doa. Jangan jemu-jemu untuk berdoa. Jangan jemu-jemu berdoa. Mau dijawab dan belum dijawab, tetaplah berdoa. Karena firman Tuhan berkata Tuhan akan berikan tepat pada waktunya Tuhan. Segala sesuatu indah pada waktunya Tuhan di dalam Pengkhotbah 11. Dan kita benar-benar menjadi seorang petarung, seorang pejuang yang benar-benar berkemenangan karena doa yang mengubah keadaan kehidupan pribadi kita. Bapak Ibu yang luar biasa, ketika kita punya manuver dengan Tuhan lewat doa, ada keintiman dengan Tuhan. Saya katakan bukan tidak ada masalah, tetap ada masalah. Nah, ketika kita suka berdoa, so pasti ada gaya hidup kita suka baca firman Tuhan. Kenapa saya katakan ini satu paket? Orang ketika kita suka berdoa, so pasti ada kebenaran firman Tuhan yang seringkali kita ucapkan, akan kita baca, akan kita renungkan. Dan lewat firman Tuhan itu membuat kita mampu, kita kuat gitu. Dan bahkan ketika dibarengi dengan doa dan berpuasa, firman Tuhan berkata jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa dan berpuasa. Jadi lewat doa dan puasa, apa masalahmu? Apa pergumulan? Jangan pernah takut. Tetaplah berdoa. Kerjakan bagian yang bisa kau lakukan. Bagianmu engkau kerjakan kasih yang terbaik untuk Tuhan. Nanti Tuhan akan bertindak ketika kita benar-benar hidup seirama dengan kehendak Tuhan. Tidak melenceng ke kiri dan ke kanan. Tetapi kita merenungkan firman Tuhan pada posisi yang benar. Maka Tuhan akan berdaulat atas hidup kita. Tuhan akan menuntun setiap perjalanan hidup kita. Dan itu akan membuat kita berhasil di setiap apa yang kita lakukan, kita kerjakan. Itu firman Tuhan akan digenapi dalam setiap keberadaan hidup kita. Amin. Karena itu, jangan pernah takut. Jangan pernah menyerah. Bapak Ibu, kenapa saya ambil tentang doa? Saya dalam satu minggu ini, kemarin, saya nggak pernah nonton film di televisi sampai jam malam. Batas mentoknya itu waktu jam itu nonton cuma 8 sampai jam 9 malam, sudah selesai aktivitas langsung tidur. Tetapi nggak tahu kenapa saya nonton film bioskop TV di Trans 7. Itu ketika saya pasang ganti channel, di situ berbicara tentang Yesus dan doa. Itu ditranslate. Nah, hal itu memacu saya saking saya penasaran, saya nonton. Dan itu saya ada temanya yang saya ambil. Ada seorang prajurit yang benar-benar dia tidak punya keinginan untuk masuk prajurit tentara Amerika. Tetapi karena paksaan orang tua, keluarga, dia harus masuk dan terjun. Tetapi dia orang yang suka berdoa dan baca firman. Nah, ketika dia dilatih untuk cara menembak, dia tidak
tidak mau sama sekali untuk menembak. Bahkan senjata pun dia tidak mau pegang, karena katanya Tuhan katakan jangan engkau membunuh. Dan saya katakan penasaran juga kok tiba-tiba di TV ada tayangan film seperti itu. Jadi saya ikutin, saya ambil garis besarnya gitu. Dan ketika dia masuk di itu, di sini militer, dia memang dilatih, tetapi sama sekali dia nggak mau pegang senjata. Dan satu perkara, apa yang menjadi gaya hidupnya, ada Alkitab dan suka berdoa, dia tetap lakukan di tengah-tengah dia dilatih. Bahkan ketika komandannya melihat dia ditendang, kalau begitu keluar, tetapi tidak dikeluarin sama sekali. Dia tetap bertahan. Bahkan ketika dia sudah ditendang, dianiaya, dia tetap tersenyum. Bahkan orang sampai kaget, kok bisa sudah berdarah loh. Kalau saya katakan saya harus keluar itu dari maksudnya dari masa pelatihan itu. Tetapi dia enggak, dia tetap tersenyum. Bahkan temannya yang sama-sama ditendang, dia balut, dia obatin. Dan saya katakan penasaran. Dan saya nonton sampai selesai, akhirnya mereka dilepas perang. Dan ternyata di situ dia dijadikan sebagai orang-orang palang merah. Jadi semua kena ditembak oleh musuh, saya katakan itu musuh gitu. Dan semuanya jadi korban, cuma beberapa yang selamat. Yang sempat masih hidup, dia berjuang mempertaruhkan nyawanya untuk menolong prajurit-prajurit ini, untuk membebaskan dia dan menolong supaya bisa dibantu. Dari itu diturunkan, dia ambil tali, dia lingkarin yang masih hidup, terus dibawa ke bawah, dan yang di bawah itu nolong yang lain. Dia pertaruhkan nyawanya. Dan ketika dia harus menolong seseorang, ada bom yang meledak gitu, tetapi dia tetap masih hidup. Dan Alkitabnya jatuh, dan dia teriak, Alkitabku ambil. Dan prajurit yang masih sempat hidup itu dia ambil itu Alkitab, kasih ke dia. Dia menolong. Terus dia peluk Alkitabnya, dan dia menjadi berkat di tengah-tengah prajurit semuanya itu. Jadi prajurit, jadi ketika melihat kondisi itu, maka mereka melihat bahwa benar-benar dia berjuang bertaruh di dalam keyakinannya yang tidak pernah tergoyahkan. Bahkan ketika terakhir mereka harus berperang, menunggu dia baca Alkitab, menunggu dia berdoa. Dan ketika selesai berdoa, baru mereka ke medan perang, kemenangan terjadi. Dan saya katakan, Tuhan, seperti itulah aku sebagai prajuritnya. Seperti itulah kita akan bertaruh. Ketika ada kebenaran firman Tuhan, ketika ada doa, sekalipun engkau sakit, sekalipun engkau dilecehkan, engkau tidak dipandang, engkau dianiaya, tetapi ada firman Allah akan memberikan kekuatan, dan orang akan melihat engkau lewat kehidupan pribadimu, lewat gaya hidupmu, sehingga akan memberkati, dan orang pun akan berkata, sungguh benar keyakinannya. Itu saya katakan, oh iya Tuhan, ketika saya mengimani hal itu, ketika benar-benar kita sudah sekalipun ada dalam masalah, tetapi ketika ada doa, ketika ada kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita, semua prajurit menghormati dia. Jadi ketika engkau hidup di dalam kedekatan, keintiman dengan Tuhan, maka engkau akan menghamilkan sekeliling di mana engkau tinggal, di mana engkau ditempatkan, di mana engkau disuruh Tuhan untuk melayani. Engkau akan berdampak, bahkan orang akan melihat Kristus di dalam kehidupan pribadi, karena ada buah yang dihasilkan. Dan itu yang terjadi. Dan saya katakan, Tuhan, berikan aku kekuatan untuk menjadi seorang berdoa seperti dia. Sekalipun saya katakan itu cuma film. Dan saya ambil remahnya. Jadi dia pun sekalipun dia itu, tetapi dia tetap tersenyum. Dan demikianlah orang yang punya kedekatan dengan Tuhan, punya keintiman dengan Tuhan. Sekalipun engkau rasa sakit, sekalipun engkau di dalam pergumulan, itu tidak akan mempengaruhi kehidupan wajahmu, itu tidak akan mempengaruhi hatimu, itu tidak akan mempengaruhi setiap organ-organ tubuhmu, tetapi yang akan keluar adalah buah-buah kebenaran yang akan dilihat
dia percaya sungguh kepada Tuhan, sehingga orang sekeliling kamu akan bertobat dan akan mengikuti Yesus. Dan kita menjadi wadahnya Tuhan. Kita ini wadahnya Tuhan loh. Kita menjadi wadahnya Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Bangun wadahmu, bangun hidupmu, bangun kehidupan kita semua. Kita rekan sekerja Allah. Masing-masing kita diberikan tanggung jawab, sudah ada terjun dalam pelayanan. Bangun wadah ini, pribadi ini, lewat doa, lewat kebenaran firman Tuhan, sehingga engkau akan membawa kemenangan di dalam pertarungan hidupmu. Engkau akan membawa dampak, bahkan orang akan berketahui, Dina sudah berubah ya. Tadinya ngeyel gitu, tapi sekarang sudah berubah. Cina Omi tadinya sakit banget gitu loh, tapi sekarang berubah. Dan memang itu harus, sehingga karakter ilahi nyata dalam kehidupan pribadimu, dalam kehidupan pribadimu, lewat engkau punya keintiman dengan Tuhan. Orang yang suka berdoa, ketika dia datang, sekalipun baru pertama kali hadir, akan terkoneksi. Roh itu akan langsung terkoneksi. Oh, dia suka berdoa. Orang yang sudah mengerti pekerjaan Roh Kudus dan punya keintiman dengan Tuhan akan bisa membedakan. Wah, dia benar-benar suka berdoa. Dan saya berdoa puasa Ester normal, berdoa berjam-jam di dalam karena kita satu tahun. Dan itu memang berdampak. Saya katakan berdoa, punya gaya hidup suka berdoa. Kenapa? Karena cuma doa yang bisa membuat kita kuat. Doa akan membuat kita melewati setiap badai kehidupan. Doa bisa membuat kita melihat kemustahilan menjadi ketidakmustahilan bagi Tuhan. Jadi apakah yang harus kita lakukan? Tetaplah berdoa. Sesulit apapun kondisimu, mau dijawab dan belum dijawab, tetaplah berdoa. Saya bertahun-tahun ikut doa puasa, ada sesuatu yang saya minta belum dijawab Tuhan. Berarti itu tidak sekehendak di Tuhan. Kan kita berdoa seringkali kita maunya kita, bukan maunya Tuhan. Seringkali kan kalau nggak dijawab, Tuhan kan aku baru berdoa begini-begini, ada kekecewaan. Seperti yang dibahas tadi oleh Pastor Hadi. Oh, maunya kita, Tuhan harus jawab maunya doa kita seperti itu. Padahal maunya Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kalau sudah sekedar Tuhan, oh, pasti Tuhan akan jawab. Dan begini, misalnya aku gak doa puasa, kenapa? Belum jawab-jawab, gak ada tanda-tanda. Kok belum ada tanda-tanda? Berarti Tuhan ingin melihat ketaatanmu aja. Engkau belum siap untuk menerima apa yang menjadi doa. Bahkan ada jemaat yang sudah dijawab Tuhan. Wow, saya masih ingat gitu. Datang, pertama-tama kali datang, karena dalam tugas kerjanya, jobnya udah gak ada sebagai pengacara. Sekali doa puasa, langsung dijawab Tuhan. Banyak yang order dia, banyak yang masuk gitu loh. Jadi pekerjaan tadinya juga pending gitu, sebagai pengacara vakum. Dan ketika dia berdoa dan berpuasa, sekarang orderannya banyak gitu yang masuk. Kliennya banyak yang masuk. Dan ketika saya hubungi dia, bagaimana berdoa puasa enggak? Bu Sherly, terima kasih ya sudah dijawab Tuhan. Nanti kalau saya ada masalah lagi, saya doa puasa. Oh, seperti itu kan kau dengan Tuhan. Itu kejadian ini fakta. Saya katakan, Bapak ini luar biasa. Aduh, Bapak luar biasa, sudah diberkati oleh Tuhan. Lanjut terus, takut Tuhan, kita bersyukur gitu. Tapi nanti kalau dia katanya sudah kurang job, udah gak ada job lagi, baru dia datang doa puasa. Seperti itu. Jadi kita jadikan Tuhan itu sebagai alat kita untuk apa keinginan daging kita. Padahal maunya Tuhan supaya kita turun ke kehendak Tuhan, seirama dengan
sekalipun belum dijawab pada satu perkara, tapi aku tetap bersyukur karena Tuhan itu tetap baik. Mau dijawab dan tidak jawab oleh Tuhan karena Tuhan tahu kemampuan apakah aku sudah siap apa belum. Jadi tetap bersyukur, bersukacita. Tahun demi tahun, udah lama ya, normal. Pak Alex, kita doa puasa. Dari zamannya kapan Maria sudah ikut doa puasa, dipindahkan ke gunung doa, gunung salat, kita ikut doa puasa. Ada pending 4 bulan karena sakit, tetapi tetap jalan terus doa puasa. Kepending juga karena COVID, tetap jalan terus itu. Apakah dengan tidak dijawab Tuhan membuat kita ngambek sama Tuhan? Tahu dirilah kita, saya katakan, tahu dirilah Sherly. Engkau siapa dan Tuhanmu itu siapa? Jadi jemaat Tuhan yang luar biasa, jangan pernah menyerah. Jangan pernah berhenti untuk berdoa. Mau dijawab dan belum dijawab, jangan pernah berhenti berdoa. Karena kita akan melihat kalau sudah waktunya Tuhan luar biasa, engkau, saya katakan, akan terheran-heran, akan berita, wow, keren, spektakuler. Karena kita tidak bisa mengucapkan dengan kata-kata, dengan bahasa apa yang kita alami bersama dengan Tuhan. Jadi teman-teman, jangan pernah menyerah. Bagian pertama kali hadir, tetaplah berdoa. Masalah boleh ada, persoalan berdua tetap ada. Tetaplah berdoa. Karena doa orang benar, bila dengan yakin doa sangat besar kuasanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa karena kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kebenaran firman-Mu dengan keterbatasan hamba-Mu menyampaikannya diterjemahkan lebih lagi lewat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga benar-benar jemaat-jemaat Tuhan mampu untuk mengerti di dalamnya. Biarlah kami tetap berdoa, karena doa itu adalah kekuatan bagi kami. Doa bisa mengalahkan segala sesuatu. Doa bisa membuat yang mustahil menjadi tidak mustahil. Doa bisa mengubah segala sesuatu ketika waktunya Tuhan terjadi buat setiap kehidupan kami. Berkati jemaat